sepanjang uang itu bisa diserap dengan menggunakan aturan yang benar, itu baik. Tapi kalau sisanya terlalu banyak, maka yang rugi adalah rakyat. Apa program unggulan yang akan saudara jalankan untuk memajukan UMKM di sekitar pesisir tersebut? Salah satu cara adalah bagaimana kita mempromosikan potensi dari wilayah utara dengan kami membuka pameran dan bekerja sama dengan daerah-daerah lain, saling bertukar produk. Tidak ada misalnya yang namanya festival bandeng jelak atau juga produk-produk yang berbasis kelautan misalnya. Belum nampak sama sekali. Kita akan berikan lebih kepelatihan sehingga bisa meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan perekonomian bagi masyarakat Kota Pasuruan. Kalau terpilih pedagang kaki lima mau diapakan? Daerah-daerah yang bisa menjadikan ring tempat berjualan para UMKM atau PKL itu akan kita atur lagi dalam tatanan kota yang baru. Di sisi timurnya SD Bangilan, utaranya alun-alun. Di situ akan kita bangun food court untuk PKL. Saya pastikan kalau saya dan Mas Adi terpilih tidak akan kita lakukan penggusuran, tapi kita akan ajak bicara para PKL ini. Pada dasarnya kita perlu mendampingi mereka dan mereka harus diajak bicara. Kaitannya dengan menyimpulkan bagaimana debat kedua ini. Ada beberapa tadi yang sempat menyimpulkan kalau debat kedua ini gak seseru debat pertama. Itu menarik juga. Banyak hal normatif yang masih di tataran visi misi. Tadi juga menarik juga yang disampaikan Mas Fuad. Bahwasanya lek KPU aja nih ya wis ngono-ngono normatif sekali gitu. Tapi ada beberapa poin penting yang seharusnya harus kita sikapi juga bagaimana penggalian data dan persoalan. Saya pikir di awal itu sudah mulai muncul di beberapa segmen debat yang banyak sekali data-data yang sudah diungkapkan kaitannya dengan namanya penantang dengan petahana. Secara otomatis yang penantang dan petahana ini masing-masing punya cara tersendiri bagaimana kemudian si penantang harus memaparkan banyak hal yang harus diperbaiki dan si petahana harus menunjukkan juga bagaimana apa yang sudah dilakukan. Nah di awal segmen saya pikir ya kita mau tidak mau juga harus melihat bahwasanya debat itu ya panggung lah untuk menunjukkan beberapa hal kaitannya dengan pendalaman visi dan ini masih cukup layak gitu. Di situ ada beberapa poin. Saya melihatnya di segmen pertama kalau yang ditonton kemarin memang ada atraksi pemaparan dengan cara videografis. Nah itu sudah bisa dilihat bagaimana kemudian kedua calon ini memiliki kemampuan dalam pengelolaan untuk menyampaikan pesan-pesannya melalui videografi. Itu sudah bisa dilihat. Nah ini juga menjadi salah satu catatan juga mungkin saya tadi sempat mengikuti Pak Sugeng yang menjelaskan juga katanya dia melakukan beberapa survei Pak Sugeng terhadap beberapa orang dengan cara mengirimkan kuesioner atau apa yang rata-rata memang hari ini kita lagi beda. Kita lagi beda dalam situasi di mana penonton televisi, penonton YouTube, penonton Facebook dan sebagainya ini berbeda. Jadi ada beberapa anak-anak muda yang sudah jarang nonton TV mungkin. Nanti mereka akan mendapatkan itu ketika nonton YouTube. Jadi ketika ada pertanyaan, apakah tadi malam nonton TV? Nonton debat? Mungkin jawabannya tidak. Tapi kemudian besoknya atau hari ini, dia mungkin sudah mulai buka-buka beberapa potongan-potongan. Nah yang menarik itu adalah memang atraksi yang dilakukan, ya namanya juga debat yang sifatnya panggung dan hanya penampilan yang ingin ditunjukkan. Di awal segmen itu sudah mulai beberapa data. Saya tadi sudah sempat lihat beberapa poin. Di calon pertama memaparkan visinya, ada beberapa data mulai bagaimana infrastruktur yang terjadi. Ada angka-angka di situ. Meskipun angka-angka itu saya pikir perlu didalami juga. Karena kadang-kadang angka-angka yang disampaikan itu perlu dicek dan di cross-check lagi. Bener enggak? Apakah itu jangan-jangan malah nggak bener, meleset dan sebagainya. Ini sudah ada pemaparan di situ dan itu sudah luar biasa. Tinggal kita bagaimana kemudian masyarakat itu cross check poin per poin ini bener apa enggak omongannya ini janji atau tidak. Bahkan beberapa segmen nanti kalau sampean mungkin akan atau bapak-bapak semuanya akan mencoba mengkoreksi lagi. Mungkin ada beberapa item sih kaitannya dengan tidak munculnya perda A, perda B ini tidak sempat disinggung. Tapi ada item-item tertentu yang kadang-kadang itu harusnya dipaparkan oleh petahana misalnya. Petahana harus menunjukkan bahwasanya saya sudah melakukan ini, angkanya sekian dan sebagainya. Nah ini kadang-kadang memang tidak muncul sehingga kesannya kurang greget dan kurang terlalu normatif lah katakan. Itu memang diungkap ada 5% sampai atau 6% pengangguran misalkan itu diantaranya. Ya. Yang terus ada 50 sekian untuk ngomong
kematian ibu dan anak itu juga kematian sempat ibu dan disampaikan. anak, terus masalah layanan kesehatan dan seterusnya masalah layanan air itu kan juga sebenarnya dari sisi itu juga bisa diperdalam atau disanggah oleh petahana, maksudnya semacam itulah kira-kira kalau ingin hidup ya kira-kira ya. Dan ada juga begini Pak Tuji, dan ada juga saya lihat ada dinamika di mana calon juga ingin melakukan koreksi, karena kita tahulah kita kemarin juga beberapa kali, mungkin Pak Tuji juga tahu bahwasanya hari ini warga masyarakat kota sendiri itu tidak serta-merta akan menjatuhkan pilihan, terutama swing voter ya, swing voter, bukan yang kalau kayak misalnya sudah sejak awal pendukung A dan pendukung B atau pendukung 1 dan 2, ini sudah wis gak ngenteni debat ya, saya itu wis mantep, tambah jos kan gitu. Tapi kalau swing voter ini dia akan melihat ini masih kurang kayaknya di debat yang kedua ini. Jadi dia harus sik ngene sik durung. Nah, ada yang ngambang juga Mas Yan. ya Nah, ada juga gini, ada juga strategi yang mulai dimunculkan saya pikir, dan saya sampai hari ini juga mungkin tanya ke Pak Tuji juga. Ada daerah yang kemudian dimunculkan yang pada waktu itu sebagai keyword untuk mungkin dibahas gitu. Jadi kayak Kampung Genengan. Nah, itu kan sebuah clue-clue yang kalau di Pilpres dulu sempat dimunculkan. Kalau tadi sempat, kayak Pilpres lalu seneng ya, misalnya gitu. Ada clue kecil, misalnya Genengan. Atau Ibu A dulu ketika, kalau tidak salah di Pilpres itu sempat munculkan nama ibu ini gitu ya. Kemudian kita kan tahu Genengan ini kasus siapa ya, ada apa ya gitu kan, itu juga menjadi hal menarik. Kemudian ketika jawaban itu saya pikir salah satu calon juga nggak juga itu Genengan dia. Bahkan kita yang ada di depan layar, mungkin kita yang saya yang jurnalis mungkin nggak Genengan bagian di. Nah, itu juga dinamika yang sudah dimunculkan, dan itu cara-cara strategi ketika di debat. Meskipun santun ini masih tetap dijaga oleh masing-masing paslon, meskipun cara komunikasi, kalau dalam komunikasi publik tadi disimpulkan oleh Pak Sugeng, ini kurang Pasuruan banget. Daun ya sekalian ya hampret lah, ini kurang ya hampret itu. Malah. Iya, gak akhir gitu loh. Nggak ada bahasa-bahasa yang selama ini merupakan identitas dari Kota Pasuruan. Saya juga mencari gini Pak Tuji, teman-teman. Ada beberapa clue yang sebetulnya saya cari ketika Pak Hasyim Asyari ya, mungkin salah satu calon 2 sempat menyatakan bagaimana menyelesaikan UKM atau teman-teman PKL yang ada di alun-alun Kota Pasuruan. Ini kan sudah sempat disampaikan. Dan itu ada satu titik di mana PKL nanti mau dibangunkan food court. Iya, food court. Kalian tahu bahwasanya kalimat food court ini sudah pernah dimunculkan di zamannya Pak Hasani almarhum, akan membangun mall dan food court di Menara Peninggalan Hindia Belanda itu ya. Daerah kekuasaannya Mak Betty itu. Yang kemudian akan didirikan food court. Nah, ini dimunculkan oleh Pak Hasyim kemarin. Nah, kita kan bisa tahu juga, data itu ternyata 2014 kalau tidak salah, sempat ditulis oleh teman-teman Tribun dulu bahwasanya itu sempat jadi pernyataan almarhum. Jadi ini akan dimunculkan lagi sepertinya. Nah, hal-hal ini kayaknya sudah muncul, cuman masih tatarannya normatif, jadi belum bisa disimpulkan secara utuh. Dan kalau yang sudah mantep kayaknya sudah mantep, tapi kalau yang masih ragu-ragu atau masih ini butuh debat ketiga. Model-model cangkruan, Gusipul ambek Pak Tenu mungkin dicangkruk ambek sampean jak ngopi, Pasuruan iki diapakno ya, mungkin lebih cair kan. Mungkin kayak ngono iku, perlu iku. Lebih cair. Jadi tidak dibatasi dengan sisi-sisi seremoni gitu ya. Ya, benar. Dan saya pikir ini juga, dan yang menarik lagi, mungkin di luar pembahasan kita ini. Jadi begini, mungkin debat itu kan kalimatnya gini, hasil akhir selain menentukan pilihan, aku ini, itu juga kaitannya dengan menang dan kalah. Sopo wong iku menang debat, meskipun itu apa ya istilahnya, penilaian yang subjektif ya. Subjektif. Jadi iki calon nomor 1 menang, calon nomor 2 menang. Bahkan hari ini yang cukup beredar
ada skor. Nah, bapak-bapak ini kan kalau mau dimintai skor, mungkin Pak Sugeng, skornya berapa Pak Sugeng untuk tidak akan bisa menjawab secara detail, karena itu tidak bisa diukur kan. Tapi yang menarik, hari ini yang pasca debat adalah bagaimana kemudian calon ini mengelolanya menjadi isu-isu yang bahwasanya calonku yang menang. Calonku atau sing nomor 1, calonku yang menang, Bahkan yang kemarin ini kan muncul skor ya. Waduh, dan itu juga menjadi hal itu skor di tapi itu strategi. Oke. Ya. Strategi Paslon. Ya mungkin itu sih Oke, yang terima kasih saya sharingkan. Pak Yogi. Ini honor kita ini sebenarnya.